Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mencoba membaca ayat. Ya, dibaca. Kalau ragu lihat Al-Quran. Ya, seperti ini. Dibaca ayat, sudah itu diuraikan bentuk-bentuk kata. Sudah diuraikan bentuk-bentuk kata, baru jabatan kata, baru arti. Tapi arti per kata maksudnya cocok dengan bentuknya itu. Baru maksud ayat, ya. Baru maksudnya. Jadi bentuk-bentuk kata dulu, bentuk, ya, bentuknya. Bentuk kata, kalau sudah bentuk-bentuknya baru apa jabatannya. Contoh jabatannya mungkin jadi pokok kalimat, mungkin jadi sebutan, mungkin dia dijarkan. Kemudian ini kan jabatan. Kemudian baru arti per kata. Jadi menurut model, kalau isim maf'ul bagaimana menerjemahkannya? Kalau isim fa'il bagaimana menerjemahkan? Baru balik ke sini maksud ayat. Kan untuk mengambil pelajaran apa kira-kira yang bisa kita serap, ya, yang bisa kita serap dari pelajaran itu. Jadi ada 4, ya. Bentuk kata, jabatan kata, arti per kata, kemudian maksud ayat. Seandainya, ini pakai seandainya, ya. Seandainya misalnya teman atau bapak ibu yang menguraikan ini misalnya habis waktu untuk satu orang, ya nggak apa-apa. Jadi besok untuk berikutnya, apalagi ini kan mau bulan puasa, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana kita lebih paham, kan gitu. Sekarang Pak Israel minta nomor 16, ya. Iya, Pak. Ya. Pak Israel nomor 16. 116. 116. Ya, 116. Ayat. Coba Pak Israel 116, biar dimundurkan ini dulu ke bawah. Itu akan menguraikannya. Silahkan Pak Israel baca dulu, berta'awuz, kemudian lihat Quran, berta'awuz, kemudian baru diuraikan bentuk-bentuknya. Baik, Pak. Ya, persilakan. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Jadi yang pertama mau diuraikan bentuk-bentuk kata dulu. Bisa sekali jalan, tapi lambat-lambat. Bentuk-bentuk kata. Ya. Waw huruf ataf. Iya, waw. Biasanya huruf ataf, ya. Ini mengatafkan isim ke isim dan fiil ke fiil, ya, Pak. Ya, waw huruf ataf, berarti kalau mau cari diatapkan mungkin sebelumnya masih. Nah, ya, masih pelajarannya masih itu kok. Ya. Waw huruf ataf, ya.
Oke. Qalu ini fi'il madi. Ya. Bentuknya fi'il madi. Nah, qalu fi'il madi, terus bagaimana? Dan ini tasrifnya dia yang ketiga, yaitu dari kata qala, qalu gitu Pak. Ah, Jadi qala, artinya qalu ya. ya Ah, mereka. fa'ilnya mereka ya. Fa'ilnya Hum. di Ya. sini. Ya. Wow, ditandai dengan Ya. wow. Fa'ilnya supaya jangan ragu mereka aja lah karena wow nanti ragu pula orang. Fa'ilnya mereka. Kalau perlu ini tadi Ya, supaya Pak. mengerti kita atapnya kemana dikembalikan mereka, kan mereka ini, dan disambungkan Ya, disambungkan ke ini orang-orang kafir ya Pak. ke orang Nggak, Bani Israel lah ya. orang Kan Bani masih itu Israel. bisa. Ya, Orang Bani Israel. yang menyimpang. Nah, ya. Ya. Orang Bani Israel itu tidak menyimpang semua, tapi yang menyimpangnya. Terus, apalagi kira-kira pembahasan kalau itu yang masih Lalu teringat? ini dia karena dia berkata tentu ada sesuatu yang dikatakannya. Itu kal makul, Bapak. Ya, ya kal makal namanya. Kal makal. Nah, berarti Jadi, ada kalau karena kata kal, ibarat ya, bahasa Indonesia titik dua kasih tanda kutip ya, tanda kutip. Nah, tapi ya. Al-Quran tidak digitukan. Jadi kal makal. Ada lagi yang mungkin tinggal nggak? Kalau ini bentuk fi'il madi tadi, fi'il madi itu kanan ada yang sehat, ada yang sakit gitu. Oh ya. Ini fi'il madi yang sakit. Sakitnya di tengah, di awal atau di akhir? Sakitnya di tengah. Di tengah. Ya, Oke. kepala. Ya maksudnya maka diuraikan begitu nanti kalau dia mau membuat bentuk 10 kata atau 9 kata itu dia agak payah sedikit atau mentasrifkannya pun berbeda dengan fi'il madi yang sehat. Begitu maksudnya maka diulang-ulang. Baik. Terus apalagi kal makalnya tadi ya sudah. Kal makalnya kemudian ittakhadallahu Ya. waladan. Terus apalagi? Ittakhadha juga fi'il Ittaq. madi. Ini fi'il madi juga ya. Ya. Fi'il Ittakhadha madi. fi'il madi. Asal katanya dari takhadha. Takhidha. Asal katanya takhidha kan Pak. 3 hurufnya. Yang 3 hurufnya takhidha. 3 hurufnya? Takhidha. 3 hurufnya mana takhiza itu? Takhadha. Dalam kamus takhidha itu Pak. 3 huruf. Kalau ini yang diberi apa tambahan ini? Apa itu tambahannya? Tambah alif dengan ta. Ittakhadha. Jadi kalau 3 hurufnya? Takhidha. Enggak ada bertemu takhiza. Dalam kamus Pak ini takhidha Pak. Enggak ada itu. Yang ada bukan itu. Takhadha. Iya kan ini memang agak rumit juga ini. Bertambah alif dan bertambah ta. Timbangannya kan ifta'ala. Ya. Di dalam halaman 77 Pak, saya lihat apakah itu sama nih Pak. Apa? 3 hurufnya apa? Yang 3 hurufnya? Ya dalam tafsir Muhammad Yunus ini takhidah gitu. Takhidah ya takhadu Takhozan. takhadan. Itu kan berarti 4 huruf kalau begitu. Ini sebenarnya yang huruf tambahannya apa ini Pak? Alif. Alif sama Ta. ta. Alif sama ta. Jadi yang 3 hurufnya berarti ta itu kan tambahan itu. Andai kata tidak ada ta bagaimana?
Eh, Itu agak aneh sih. Jadi 3 hurufnya adalah akhaza. Oh, akhada, Pak. Ya. Nah, itu Ini yang jadi di apa menceli anu sih, Pak. Kalau ya, tafsir itu ada itu ada. iya, jadi akhaza Ya, itu berarti kalau ditambah alif kan berarti a dia itu. iya. Jadi baru ditambah ta. Jadi bersambung jadinya at gitu jadi. Akhada. Itu agak-agak kalau Agak aneh. mencari ujian inilah yang dibuat ujian yang aneh-aneh. Ujian yang menipu ya Pak. Ya, ujian yang menjebak. Menjebak. Ya. Jadi kalau jelas misalnya ifta'ala kan jelas itu bertambah alif bertambah ta, aslinya fa'ala. Nah, Pala. kalau nasara pun begitu intasara. Tapi kalau akhaza, bagaimana membuatnya? Tentu ita. Jadi ita undang-undang itu lengket aja dia gitu aja lah. Oh, iya, Pak. Agak lain tuh punya gaya. Itu makanya lain modelnya ya. Jadi nampaknya kalau berawalan alif dia Ada ah jadikan Hamzah, ya Hamzah ya, Pak. iya Iya, dimasukkan misalnya. masukkan Hamzah. Begitu. Itu kan pengalaman juga itu. Kenapa begitu ya? Memang begitu. Hmm. Apalagi Pak? Sudah ittakhadha itu? Allah. Nggak, sekarang itu kan fi'il apa Oh, tadi? ya artinya Fi'il madi. fi'il madi. Terus Fi'il madi dia ittakhadallahu. dapat tambahan. Dapat tambahan alif dan ta. Nah, Dengan asal kata dari fi'il madi tiga hurufnya akhadha. nah, Kemudian kalau mau jadi mendapat tambahan, maka dia akan menjadi ittakhadha. jadi ada satu lagi di sini pengetahuannya. Ya, Pak. Kalau bertambah alif dengan ta, itu ada faidah itu namanya. Misalnya kalau sami'a, kalau Mendengar. sami'a, kalau ditambah alif dengan ta bagaimana? Mendengarkan. Enggak, maksudnya kalau membacanya kan sami'a ditambah alif sama ta menjadi Istama'a. kan istama'a. Jadi kalau dia misalnya jama'ah mengumpulkan ditambah alif sama ta. Ijtama'a. Ijtama. Jadi ijtaba'a. Jadi fi'il madi kalau ditambah alif sama ta pengertiannya itu bekerja keras untuk mendapatkannya. Jadi maksudnya berusaha, berikhtiar supaya mendapatkan itu. Nah, jadi kalau misalnya jamaah kan berkumpul. Ya, jamaah. Nah, tapi kalau sudah mengatakan ijtama'a katanya sudah sudah berusaha bekerja bagaimana mengumpulkannya. Kalau enggak berhasil. Ijtima. Itu maka ijtima. Bukan ijma sebenarnya, ijtima. Berusaha keras untuk mendapatkannya. Ya. Misalnya jahada. Ijtahada. Ya, ijtahada. Jadi namanya bersungguh-sungguh. Nah, kalau ittakhaza ini kalau mengartikannya apa jadinya? Menjadikan. Kalau sebenarnya itu tapi ini kan pendapat orang-orang yang menyimpang itu. Ya, Jadi telah menjadikan. Ya, telah menjadikan itu maksudnya telah berusaha keras atau berikhtiar Tuhan untuk menjadikan dia sebagai anak. Situ saja sudah terjadi kekeliruan. Sesat. Jadi kalau untuk mendapatkan anak itu, makanya Allah
nggak mungkin punya anak. Kan nampak itu. Misalnya kalau sami'a, cobalah apa kita baca. Kan bukan istama'ah. Sami'allahu. Telah Kalau sami'allahu apa artinya? Telah? Telah mendengar. Kan nggak perlu payah-payah Allah mendengarkan orang. Biarpun menyuruh-nyuruhnya. Aturannya dipakailah istama'ah. Oh, itu bedanya. Jadi ini pun begitu. Jadi mereka mengatakan sebenarnya bukan Allah yang mencocok-cocokkan supaya punya anak. Mereka yang mencocok-cocokkan. Kalau itu pantas anaknya kon. Ya, kan jauh pengertiannya, pahamnya kalau kita mengerti bahasa dengan tidak. Kalau mengerti bahasa Al-Quran, tidak bisa dipermainkan. Jadi kalau tidak mengerti bahasa bisa kesana kemari. Telah menjadikan Allah. Jadi telah menjadikan ini sebenarnya kenapa dibuat orang pakai ittakhazah? Apa salahnya? Pakai akhazah saja sudah cukup. karena ini pendapat orang yang kafir itu, Pak. Pendapat Itu karena dicocok-cocokkannya. Jadi, Misalnya macam Isa misalnya. Kalau nggak ada bapaknya, dia. Kalau begitu dialah menjelma Tuhan. Kan gitu maksudnya. Ya, bagaimana caranya? Begitu juga Uzair. Sedangkan orang kita kadang-kadang begitu. Apa kula mendoa karenanya dake jo Tuhan. Jadi dan lain jauh aja di Tuhan. Macam segar orang. Ya. Baik, kalau begitu ittakhaza itu fil madi dari segi arti pun sudah. Lalu apa yang dicari lagi, Pak? fa'ilnya, maf'ul mas. Iya, fa'ilnya lagi. Ya, fa'ilnya. Fa'ilnya mana, Pak? Allahu. Allahu, ya. Ya. Allahu itu lafzul jalalah. Ini bentuk apa ini bentuk Allah? Katanya ya. Allah isim. Isim. Ya. Dia isim apa namanya? Isim lafzul jalalah. Iya, namanya Ismul Jalalah atau Lafzul Jalalah, lapat yang mulia. Ya, lapat yang mulia. Sebenarnya ini pun masih bisa dikaji. Sebenarnya kenapa lahir kata Allah. Ya. Jadi ada yang berpendapat mulainya elah. Elah, ungkapan elah itu. Jadi kalau ilah, ya kalau Arab dibawanya ke bawah. Ya ada yang bawa ilah. Kalau ilah itu Tuhan. Berarti umum dia. Baru ditambah alif lam. Ada pula teorinya. Maka hanya dia gitu, hanya itu gitu. Jadi tidak ada yang lain. Jadi itu maka disebutkanlah lafaz yang mulia Allah. Kalau ada yang menyebutkan elah jadi elah Allah. Jadi dia ini yang banyak kajian-kajian orang ada yang mengarah ke fanteisme atau wahdatul wujud macam-macam. Kalau kita tidak tetap yang makhluk ya tapi dia yang menjadikan, yang khalik ya khalik. Orang banyak yang berselisih-selisih paham. Ada yang paham kharijiyah, ada yang dakhiliyah macam-macam. Kita cukup dipahami laisa kamisli say atau lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya itu makanya ini makalnya ini Pak, makalahnya ini yang dicarikan ini model. Jadi makalah qalu itu adalah ittakhazallahu walada subhanahu. Itu sampai ke belakang itu sebenarnya atau yang dekatnya ittakhazallahu walada subhanahu. Gitu. Baik, kalau begitu kenapa baris depan, Pak? Yang mana, Pak? Allahu. Ya. Dia sebagai, karena dia fa'il. Jadi fa'il itu undang-undangnya? Undang-undangnya marfu'. Iya, marfu'. Kalau coba Pak Israel. Kalau apa tanda marfu'nya? Dhammah. Kalau
Tunggal. Kalau dia tunggal. Kalau dua, kalau dua, Kalau dua ditambah alif. enggak, kalau dua apa tanda marfu'nya? Oh, alif. Alif sama nun. Ya, alif sama nun ya, Pak. Kalau jamak taksir, Jamak taksir ya itu udah modelnya kan, Pak. Kalau jamak taksir jadi fa'ilnya. Apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya tidak sesuai anunya, Pak. Dhammah juga. Dhammah juga, Pak. Oh iya, dhamma juga ya, Pak. Iya. Kalau dia jamak laki-laki, muzakkar? Oh, dan nun. Iya, sama nun. Kalau dia jamak perempuan? Ya, dan nun. Oh. Atun. Dhammah juga. Dhammah juga. Itu mulai mengembangkan pemikiran itu. Jadi diulang ya. Jadi yang fa'il itu kalau dia tunggal rafa'nya dhammah tanda. Ya. Kalau dua maka dia alif sama nun. Kalau dia nanti jamak laki-laki waw sama nun. Kalau dia jamak taksir dhammah juga. Kalau dia jamak muannas dhammah juga. Gitu. Pokoknya dalam kapolawa itu kawaidnya bergulung-gulung ya, bukan kawe. Ya. Jadi kalau kita melihat Quran, sampai sini waqalut takhazallah, lah sampai berputar-putar. Orang dulu itu memang dicarikannya seperti ini ya, karena dulu kan tidak pakai baris, tidak pakai titik. Lalu ini maka sebagian orang ragu pula dia, sebenarnya jangan ragu. Habis. Apalagi Pak? Perluan apa Pak? Ittakhadhanya Kata apa lagi? Kata apa lagi? Ada tasrif. Walada. Ini walada ini bentuknya dulu. Walada bentuknya isim, Pak. Bentuk apa? Isim, ya. Isim. Balik kita menerawang atau menalar lagi. Walada ini bentuk isim apa? Isim dia maf'ul bih, isim itu jabatannya. Isim maf'ul. Kalau isim maf'ul ada begini jadi apa? Kalau isim maf'ul itu kalau nggak salah yang 3 huruf kan maf'ulun. Maunya maulud ya. Ini mauludun. Jadi isim jamak. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Kenapa pula larinya ke jamak muzakkar salim? Ini waladan kan sendiri kan, Pak? Waladan ini kan satu nih, Pak. Waladan. Iya satu. Itu makanya dia kata benda apa ini? Asalnya jamiah, Pak. Jamin. Jamiah, Pak. Kalau melahirkan apa, Pak? Ada bahasa Indonesia, bahasa Arab. Di Fatihah, di Ikhlas ada mah? Lam yalid, kan? Berarti ada kata kerja. Ya. Yalid kan berarti aslinya itu yaulid. Fi'il madinya apa itu? Walada. Jadi kalau ini waladan apa kira-kira? Masdar. Itu masdar itu. Gitu. Masdar dari walada. Walada. Mau tinggal gak jigur? Mau tinggal gak jigur di kapal lo? Terus ada pertanyaan lagi. Ini nampaknya kan waladan ini. Ya. Kenapa berbentuk asli masdar sekali dia? Kenapa dia waladan? Karena dia berfungsi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya. Ada maf'ul tapi tidak dikasih alif, ini asli. Dikasih lagi alif. Karena dia tidak ada al di situ kan, Pak? Kalau ada. Ya, karena tidak ada alif lamnya. Terus apa lagi? Dan untuk menjadikan dia
tanwin harus ada alif. Belum tepat. Alif Belum tepat. itu namanya alif apa itu? Rasam. Karena dia baris 2 di atas itu pakai tanwin. Kalau dia berdiri sendiri, maka dia dikasihlah alif rasam, alif tulisan, pembantu namanya. Ya. Itu alifnya itu. Kalau alif yang di sini apa ini? Di kolu. Gimana, Pak? Tanda jamak. Ya, membedakan waw ini. Alif farikah namanya. Membedakan waw ini asli yang di kalu gitu, Pak. Ya. Apakah asli dari kata kerja ini atau waw jamak? Jadi dipakai ini. Ini namanya alif farikah atau alif pembeda. Kalau ini alifnya alif rasam. Ya. Farikah ya, Pak. Farikah. Kalau ini alifnya apa ini? Alif tambahan. Alif tambahan. Ya. Ini alif saya tapi banyak bantu. Ini alif tapi banyak bantu aja. Alif tambahan itu apa nama bahasa Arabnya itu, Pak? Ini ada memang alif huruf biasa untuk penambah, berarti huruf hijaiyah aja. Memang dia huruf hijaiyah semua, tapi ini alif pembeda, kemudian ini alif rasam. Kalau ini alif alif ripah. Nah, itu maka ini dikasih waladan ya. Kemudian kalau ada maf'ul ya, coba ingat-ingat. Ada maf'ul, dia berfungsi sebagai maf'ul, tapi dituliskan, yang boleh dituliskan dia walada saja. Atau dia dijarkan, maksudnya ini kata benda ini nggak boleh pakai tanwin. Apabila bagaimana itu? Maf'ul mutlak, Pak. Ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau dia menjadi mudhaf tidak boleh pakai tanwin dan tidak boleh pakai al. Pokoknya di dalam penganawa itu kawaidnya ya. Tidak kawaid ya. Karena ya. Kalau dia berfungsi sebagai mudhaf gitu ya, Pak. Ya, kalau dia menjadi mudhaf tidak boleh pakai tanwin dan tidak boleh pakai tanwin. Atau satu lagi tidak boleh pakai al. Nah, yang pakai al sama al itu yang dua itu berarti sifat mausuf. Nah, kalau diartikan yang sekarang bentuk kata sudah, jabatan kata sudah sampai sini. Coba Bapak artikan, Pak. Silakan sini sampai arti. Jadi kita ngerti nanti. Menurut katanya ya. Wa qalu ittakhadallahu waladan. Dan telah berkata dan telah berkata orang-orang kafir, mereka orang-orang kafir gitu. Waqalu dan telah berkata mereka begitu dulu. Yang mereka telah berkata siapa? Mereka ini orang-orang kafir Yahudi. Ya, orang-orang yang sebagian Yahudi ya, bukan semua. Yang sebagian orang Yahudi. Yang dikatakan mereka adalah attakhidallahu waladan, telah menjadikan Allah dan Allah telah melahirkan anak. Kalau ittakhazallahu walada, bagaimana menerjemahkan perkata? Telah melahirkan, telah menjadikan. Ya. Allah akan seorang anak. Jadi telah mengambil Allah seorang anak. Kata siapa? Kata mereka. Orang kafir.
orang-orang yang tidak mengerti atau orang yang hanya menurut duga-dugaan. Ya, menurut duga-dugaan saja tuh. Kan ada sebelumnya apa itu Pak? Yang masuk surga kami kata. Yang satu lagi kamu kata. Apa kata Allah? Itu hanya Hanya angan-angan. angan-angan. Di sini sudah mengerti kita. Ini sebenarnya karena bingungnya ini. Ya. Nah, Jadi dia juga berangan-angan ini ya Pak. iya berangan-angan dan ini pun Tuhan punya anak. Ini karena bingungnya juga itu. Nah, dari sini banyak kita dapat ilmu. Jadi Allah tidak punya anak. Dan saya tanya, memang melahirkan? Enggak, katanya. Dijawab kawan itu, maksud anak di sini Pak, seperti sayang bapak ke anak, katanya. Itu namanya ittakhaza itu. Ittakhaza itu berarti para pakar bekerja keras mencarikan supaya Tuhan itu ada pas punya anak. Kan itu maka dipakai Allah mengungkapkan kepada kita ittakhaza. Kalau Allah mau untuk apa payah-payah mengadopsi bermacam-macam cara. Langsung aja. Lalu akhadallah. Iya, begitu aja. Jadi ini saja sudah banyak dapat pengetahuan kita. Jadi orang bingung, masih ditanya-tanya lagi. Alah, sudahlah, jangan ditanya-tanya. Itu makanya berbeda ada. Jadi berbeda ada kita dengan ada Allah. Jadi ada kita ini, itu maka lahir pula ada kita ini cerminan dari cermin Allah. Bermacam-macam syarat. Sanggup kapiang kapaloge. Ya, cukup walada. Terus sedikit masih terus lagi. Jadi ini begini ya. Kalau sudah bisa begini nanti, andai kata ini waktunya masih Pak Israel, nggak apa-apa. Yang lain nanti masih ada bertanya. Jadi ini betul-betul harapan kita bersama. Sudah enak membaca Al-Quran, jadi lihat terjemah, lihat tafsir, jadi kita bisa membanding, kita bisa mencari, menggali lebih dalam. Jadi baru kalau mau dinyanyikan, diiramakan boleh, jadi boleh kita ngerti. Jadi kalau sudah dibaca seperti ini, baru paham kita. Oh, yang berlaku ittakhazallahu walada. Baru kita keluar ungkapan kita subhanallah. Maha suci Allah. Ya, jadi begitu ilmunya. Coba lanjut masih Pak Israel. Walada sudah ya. Jadi saya kasih warna-warna menandakan ini sudah dipelajari. Ya. Nah ini lagi Pak, silakan. Subhanahu. Iya, subhanahu. Bagaimana itu subhanahu? Subhanahu maf'ul. Ya, maf'ul terdiri Terdiri dari dua kata. Itu kan jabatan. Sekarang kita lihat dulu bentuknya. Bentuknya Maha suci itu apa ya? Isim juga ya Pak? Iya. Subhana. Dia sebenarnya subhana ini dia isim juga, kata benda juga ini. Ya, kata benda apa namanya itu Pak? Kata benda subhan. Subhan. Dia namanya mungkin kita lupa, tapi yang jelas dia adalah kata benda. Kalau dia kata benda ada di belakang hu lagi kan? Ya. Kalau hu ini bentuk katanya bentuk apa ini? Kata benda juga ya? Ya, kata benda juga Pak. Ya, kata benda apa itu? Dhamir. Kata benda. Ya. Nah, berarti kan dua kata itu. Ya. Jadi kalau kita mau mengkaji yang subhana itu, sebenarnya dia mengganti daripada ini Pak. Mengganti dari ini.
Subhan. 36 ya. Mengganti ini dia. Sabbah. Sabbaha. Sabbaha. Kalau itu kan fi'il madinya. Ya. Fi'il mudhari'nya apa? Yusabbihu. Yusabbihu. Ya. Kenapa Ibu baca yu? Karena ada Dia 4 4 huruf. huruf. Ya, 4 huruf. Maka dibaca yu. Ya, yusabbihu. Jadi yusab. Kan begini. Ya, Yusabbihu. Kemudian apa masdarnya? Subhana. bukan tasbihan. Ya tasbihan. Tasbihan. Ini dia. Kan begini. Itu dia masdar. Tasbihan. Takdirnya. Jadi yang tasbihan ini kan tasbihan. Tasbihan ini sama dengan ini. Sama dengan Subhan. Subhanallah. Iya kan? Kalau yang tasbih masdar kan? Ya. Tasbihan. Jadi yang tasbih mana yang tasbih? Subhanallah. Ya. Subhanallah ini tasbih. Subhanallah berarti subhanallah berarti dia tasbih. Hu-nya itu Jadi, kan Allah juga itu kan, Pak. Ya, hu-nya itu balik ke Allah. Jadi kalau berarti yang subhanallah itu apa itu? Tasbih. Tasbih dia adalah bentuknya di sini bentuk apa kalau tasbihan seperti ini? Masdar. Masdar. Berarti ini pun bentuknya masdar juga, tapi mewakili ini. Cuma dia terdiri 2 kata. Kan 2 kata ini. Ya. Cuma ini kenapa barisnya ke atas? Karena dia maf'ul. Ya. Kalau begitu apa fa'ilnya? Maaf. Kalau dia sebagai maf'ul, apa fi'ilnya? Sabbaha. Iya, begitu caranya. Fi'ilnya sabbaha. Lalu masdarnya dari sabbaha apa? Tasbihan. Tasbihan. Jadi tasbihan sama dengan subhanallah. Subhanallah. Itu caranya. Jadi kalau dia masdar berarti ini tadi fungsinya jabatannya lagi menjadi maf'ul mutlak namanya. Ya, maf'ul mutlak. Apa yang dikatakan maf'ul mutlak? Arti semata-mata betul-betul jadi maf'ul lah. Itu arti mutlak itu. Sama air mutlak. Air gitu. Enggak dikait-kaitkan. Air kelapa ini subhanallah. Jadi kalau maf'ul mutlak itu apa? Undang-undangnya adalah maf'ulnya berasal atau bersumber dari fiilnya. Jadi yang maf'ul mutlak itu adalah maf'ulnya masdar dari fiilnya. Gitu. Masdar dari fiil mahdhuf gitu, Pak. Fiilnya mahdhuf. Ya, fiilnya ini yang mahzuf. Kalau yang lain bisa misalnya begini kan. Darabtu dorban. Itu kan nampak sama. Ya. Kalau ini enggak, berarti aslinya ini kalau aku yang bertasbih usabbihu tasbihan atau usabbihu subhanallah. Gitu. Itu yang tersembunyi. Itu yang tersembunyi kita bertasbih itu. Jadi usabbihu subhanallah, tapi enggak dibaca lagi usabbihu. Hanya subhanallah aja lagi. Jadi aku membersihkan aku sebersih-bersihnya Allah.
berarti tidak ada serupa apapun. Hal-hal sama dia tidak bisa dibayangkan, tidak bisa ditunjuk dipakai kata itu, tidak bisa ini, pokoknya Maha Suci Allah. Sedangkan sering saya katakan, sedangkan alam aja bingung kita. Alam ini bingung kita. Nggak bisa kita mempelajarinya, bisa. Cuma kan kenapa begini nggak bisa. Nah, apalagi yang sudah tukang buat. Jadi ini yang bapak ibu yang masih banyak berdebat orang, ya bilahkan namanya manusia. Jadi itu dia, subhanallah, dia menjadi maf'ul mutlak dari usabbihu. Kalau begitu coba diterjemahkan sampai sini. Tapi menurut kata Pak, menurut kata, silakan Pak Israel. Dan Maha Suci dan telah berkata mereka. Dari awal ya Pak. Ya, diulang. Dan telah berkata mereka, orang-orang kafir itu. Ya, apa kata mereka? Kata mereka telah menjadikan Allah seorang anak. Ya. Berarti Allah punya anak kan gitu? Ya. Terus? Subhanahu, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Maksud Maha Suci itu apa? Ya, membersihkan kita. Maha Suci Allah. Enggak, kalau menurut konteks ayat ini apa tuh Maha Suci Allah? Maha Suci Allah dari kita. Kita kan baca tadi ittakhazallahu walada, terus subhanahu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maksudnya sucinya? Dari anggapan mereka. Kita mau sucinya bahwa Allah itu tidak punya anak. Gitu. Jangan lari-lari ke yang lain. Ya. Jadi apa yang diusahakan orang ini bahwa Allah ada punya anak, jauh. Maha Suci Allah tidak ada anak. Ya. Itu maka dicari orang pakar, enggak malahiannya depaknya. Ya, jadi dialihkannya, sayangnya katanya, buktinya, itu kan dikasihnya kita semua. Jadi Allah tidak ada. Jadi kalau kita yang ngomong ini berarti ada betul-betul. Dari mana? Kenapa kita pakai betul-betul? Karena dia menjadi maf'ul mutlak. Jadi aslinya usabbihu, tasbihan atau usabbihu subhanallah. Betul-betul, ya, betul-betul aku bersihkan, gak ada iktikat tentang Allah. Betul-betul tidak ada serupa apapun dia. Betul-betul tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang mengurusnya campur tangan. Gitu. Ini berarti jawab untuk kata-kata orang ini. Ittakhazallahu walada, ittakhazallahu walada. Ittakhazallahu walada. Maka dijawab subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba sampai sini saja ayat kita baca Al-Quran sudah banyak ilmu kita. Sebenarnya kita ini kan tasbih kita yang nggak benar, makanya terjadi kerisauan, terjadi penyelewengan, terjadi pokoknya apalah dibaca kisah apa itu, kisah nenek moyang kita itu, makanya ini baliklah kaji kita yang lama itu. Berarti kalau sudah betul-betul tasbihnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, gitu. Bah mau pakai jana perlu tamat, Pak Ben. Sedangkan Kali katam sekian pahala. Ya, sedangkan nang ketek ko sajalah lamu. Coba kalau kita balik ke Fatihah, yang mana ayat Fatihah yang mengandung ini? Ya. Alhamdulillah. Bisa? Alhamdulillah. Itu kan betul-betul itu. Pokoknya kekaguman, ketakjuban, bagaimana caranya ya diserahkan kepada Allah.
Iya. Bisa juga Rabbil Alamin. Kalau dikatakan juga Allah punya anak, berarti maghdub alaihim atau dhalin. Bisa itu dhalin atau dhalun. Dolin. Jadi kadang-kadang manusia ini karena apa? Tuhan menjelma di gunung, Tuhan menjelma di apa kata itu kan bahasa filosof itu sebenarnya. Maksud Tuhan menjelma di gunung itu yang buat adalah Tuhan gitu. Kemana saja kita menghadap ada Tuhan ya Pak? Kemana saja kita menghadap? Ya itu makanya nggak ada ruang, tidak ada apa, tetap Allah melihat. Jadi itu maka dimanapun hadap itu. Jadi ada pun cara-cara menghadap ke Makkah, kemudian Baitul Maqdis, itu kan hanya mentes untuk menseragamkan iya apa enggak, mau apa enggak gitu aja. Jadi enggak ya itu perdebatkan. Ya, ibaratnya Bapak sholat sudah selesai, madok lain sudah selesai, tunjukkan orang, oh enggak kesinan Pak, ya boleh diulang, boleh enggak? Kan gitu. Enggak perlu rusuh-rusuhan. Tapi kalau sengaja dikencongan ya. Ya, jadi subhanahu wa sampai situ ya. U-nya balik sebenarnya mengganti Allah. Jadi subhanallah. Subhanallah. Wa qalu takhazallahu walada. Subhanahu. Terus apa lagi Pak? Bal. Ini pelajaran baru ya. Bal ini bentuk apa ini? Huruf. Ya. Huruf apa ini Pak? Bisa ingat? Huruf ataf juga Pak? Iya, huruf ataf. Atau huruf ataf? Ya. Terus coba kalau ini huruf ataf kan misalnya yang diatapkan berarti kan yang di belakangnya. Iya. Nah, coba makanya terjemahkan kalau dipakai, ada yang menerjemahkan akan tetapi. Atau bahkan. Iya, ada yang menerjemahkan bahkan. Berarti yang di belakangnya sebaliknya gitu ya Pak? Nah sekarang kita mau mencari yang di belakangnya. Kalau lahu coba uraikan dulu bentuknya. Lahu jar majrur. Jar majrur. Terus kalau ini jar majrur, kalau direka-reka saja dulu, jadi apa bentuk jumlah ini? Berbentuk sabah bukan jumlah, tapi menyerupai jumlah. Jar Namanya majrur sabah sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Ya sabah namanya sabah jumlah. Sabah jumlah. Menyerupai jumlah. Jadi apa jabatannya yang menyerupai jumlah ini? Jabatannya khabar. Khabar. Kalau ini khabar tentu mesti ya khabar biasanya khabar kan di belakang. Iya Pak. Ya, tapi dia di muka. Nah sekarang berarti khabar di muka, beritanya lebih dulu di muka. Mana pokok kalimatnya? Ma. Ya, ma. Ma ini bentuknya bentuk apa pula ma? Ma bentuknya isim mausul. Ya. Kata benda juga mausul. Sebenarnya dia penghubung ya, tapi menjadi mausul. Terus kalau fis samawati bagaimana itu urainya? Fis samawati juga jar majrur. Ya, jar majrur. Kalau samawati ini bentuk apa ini, Pak? Bentuk isim. Ya, dia isim apa? Jamak taksir, Pak. Semakan. Ya isim jamak taksir. Jamak taksir kan Pak? Tapi ada alif sama ta di belakang. Muannas. Ya. Dia sebenarnya jamak muannas, tapi dia tidak perempuan, cuma dihukum perempuan aja.
Kalau bentuknya satu atau dua atau banyak? Banyak ini. Banyaknya ini banyak perempuan ya. Kalau satunya apa ini? Satu. Sama Samaun. ya. Ya kalau dua? Samaat. Samaan. Kalau banyak? Samawat. Ya samawat. Terus ada lagi wow. Wow huruf ataf juga. Wow atap. Ya. Karena Yang wow atap, al-ardi, yang wow atap ini yang diatapkan yang mana? Al-ardi kepada samawat. Ya, al-ardi itu makanya dia kenapa baris bawah ini, Pak? Karena dia diatafkan ke samawat. Ya, samawat baris bawah, dia pun baris bawah ya. Ini ardi ini berapa buah ini? Wal ardi. Ya. Ardi satu ya Pak. Satu. Kalau dua? Ardani. Ya, ardani. Kalau banyak? Pernah baca, mendengarkan banyak? Belum pernah Pak. Aradin. Aradin. Ya, pakai baris dua dia. Aradin. Aradin. Tapi kalau begini, yang ini kan satu ya? Ya Pak. Disambungkan kepada yang banyak. Boleh nampaknya. Dia tahu kan ini satu, ini banyak kan? Iya. Jadi kalau diterjemahkan dari sini, bagaimana Pak? Akan tetapi atau bahkan? Bahkan apa-apa yang ada di langit. Jangan. Menurut teks inilah, berdudukan kabarnya. Bahkan. Bahkan baginya miliknya ya. Bahkan itu. Nah itu gunanya dia didepankan ini. Bahkan hanya dia punya. Bahkan miliknya sendiri. Miliknya sajalah. Miliknya sajalah. Apa yang di langit, di seluruh langit. Ya, apa yang di seluruh langit dan di bumi. Paham maksudnya itu? Jadi, lihatlah kalau ke sini ya. Kata mereka Allah sudah punya anak satu orang. Jadi dijawab, Maha Suci dia, bersih. Kalau begitu pendapat kamu, jangankan punya anak, lebih dari itu pun bisa. Bahkan kan hanya miliknya saja apa yang di langit dan di bumi. Kok kamu buat dia punya anak? Kok anak ini khusus dia punya? Padahal bumi ini semuanya sudah punya. Kan? Jadi nggak mungkin lah dia punya anak. Masa punya anak payah-payah mengatakan. Jadi ini pengikut Isa masa itu, entah siapa saya lupa namanya, itu dia merenung-renung dia. Kalau begitu menjelma Tuhan pada manusia katanya. Anak buahnya ngikut pula. Ya terserahlah orang itu, kita enggak coba berpikir ya. Pak Uzair nah kalau begitu aslinya sebenarnya ini bisa di belakang. Jadi malahu gitu ya Pak? Ya, bal ma fis samawati bal wal ardi. Terus lahu. Tapi lemah. Ya. Lemah dia. Malahu fis samawati. Bukan itu. Ardi. Bukan malahu. Bal tapi khabar di belakang. Bal ma fis samawati lah. Wal ardi lahu. Kan gitu sebenarnya. Ya. Tapi lemah. Allah tidak ngomong gitu. Bal lahu. Gitu. Lahu ma fis samawati wal ard. Bagiku semuanya gitu ya Pak. Ya. Baginya Allah. Bagilah Allah. Baginya Allah apa yang di langit seluruhnya dan apa yang di bumi. Tapi pertanyaan ini kalau bisa ya, kenapa bumi bentuk satu kok langit bentuk banyak?
Karena bumi cuma satu yang dihuni, langit Mana banyak. bumi satu? Tapi ada tadi aradin. Nah sama waktu kan ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, itu sampai langit ketujuh itu, Pak. Ya kalau Begitu. langit-langit itu maksudnya benda-benda langit tuh. Ha? Oh, bentuk. Ada Hmm. bintang, ada mata. Ya, matahari segalanya. Ya. Kenapa arti dibuat? Jawabnya begini, mungkin ya supaya saya jangan kena marah. Karena ini yang kita apa yang huni. Maka yang lain nanti disebut juga aradin. Ya. Jadi pokoknya yang mana yang dihuni disebut ardin. Kalau dia nggak dihuni disebut langit. gitu. Cobalah cari bukunya. Kok tanya orang, nah ada Rasulullah ngecek itu pendek. Bukunya Isa di Penus. Nah, jadi ayat yang ini, yang sepotong ini, lahu ma fis samawati wal ard. Dia menembak ittakhazallahu walada. Membalikkan hukumnya ya Pak, membalikkan. Iya. Kenapa kamu katakan Allah punya anak? Sementara dia memiliki langit miliknya, dan bumi. hanya ini, hanya miliknya. Sementara dia hanya. Ya, bukan sementara. Hanya miliknya, padahal semuanya miliknya. Itu makanya ada pula nanti dibikin orang. Kalau begitu menjelma Tuhan di gunung, menjelma di laut. Pakai sajalah subhanallah. Ini adalah makhluknya. Gitu. Makhluknya berbedakah daripada kekuasaan dia? Tidak. Tidak pula bertentangan. Ya. Nah, terus ini lagi. Kullun. Semuanya. Nah, maksudnya bentuknya dulu Pak. Bentuk kata, jabatan kata, baru arti. Kullun isim. Isim apa? Isim semuanya itu isim apa namanya itu Pak? Nah, dia adalah isim taukid namanya. Kan kullun kan sudah dipelajari dulu. Kan seluruhnya, setiap. Cuma kalau seperti ini kullun, jabatannya lagi jelas kata benda dia tuh, tapi pakai tanwin pula dia. Jabatannya mubtada ini Pak. Mubtada ya Pak. Ya. Kalau dia mubtada, bolehkah dia pakai tanwin? Inilah kajian-kajian. Boleh nakirah menjadi mubtada kalau ada maksud. Jadi nakirah maksud namanya. Kalau tidak tertentu maksudnya tidak boleh, mesti dibelakangkan dia. Seperti lahu itu. Jadi kalau ini mubtadanya, mana kabarnya Pak Israel? Kabarnya jar majrur. Konitun ya Pak. Ya, konitun. Konitun. Konitun ini bentuk apa? Bentuk jamak muzakkar salim. Ya, jamak. Jamaknya bentuk isim apa ini? Jamak isim muzakkar salim. Iya, bentuk banyak laki-laki, tapi bentuk isim apa ini? Fa'il. Iya. Bentuk isim fa'il banyak ya. Kalau bentuk satunya apa? Konitun. Kalau dua? Konitani. Banyak? Konituna. Kalau ini khabarnya banyak. Kalau mubtadanya mesti banyak. Mana mubtadanya tadi? Kullun semuanya. Kan banyak juga itu. Iya.
lahu itu hanya menguatkan jar majrurnya itu membantu kulun aja tuh. Jadi semuanya kan ada tanwin itu. Ya. Berarti nanti nih tanwinnya tanwin iwat namanya, tanwin ganti, mengganti seluruh langit dan seluruh bumi. Tanwin iwat apa? Ya, tanwin ganti namanya. Kita belum belajar itu. Pengganti. Ya, kalau begini membaca Al-Quran, kapan selesainya Quran? Apa artinya jadinya? Semuanya lahu baginya Allah. Semuanya baginya Allah. Bagaimana? Tunduk. Ya, tunduk mereka. Tunduk mereka. Mereka siapa? Mereka semuanya samawat. Ya, apa yang di langit? Apa yang di langit, apa yang di bumi? Apa yang di bumi? Seluruhnya lah, apa yang di langit, apa yang di bumi, semuanya qanitun. Ya, kenapa kamu buat dia sebagai anak Tuhan? Gitu. Jadi sebenarnya ini orang yang mengatakan Tuhan punya anak itu hanya menakut-nakut, artinya karena tidak ada ilmu ataupun diusahakannya bermacam cara teori. Itu maka dipakai ittakhaza. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu kan itu anggapan dari orang kafir itu kan, Pak? Iya, itu makanya Allah mengungkapkan begitu. Kalau enggak apa salahnya kalau memang Allah cepat punya anak, akhaza saja dibuat. Jadi Allah menginformasikan kepada kita. Jadi kalau membaca Al-Quran itu kan seolah-olah Allah membentangkan pidatonya atau uraiannya, kita mendengar. Tapi yang baca kita juga. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Tapi paham awak. Jadi dibentangkan begitu. Kita yang benar, kita yang baca, kita begini. Jadi ada manusia yang ingin juga atau unsur sengaja atau memang karena kebodohan atau karena nggak tahulah, wallahu alam. Ini yang terjadi. Jadi kalau apa akibatnya, nanti bisa dipelajari. Kalau akibat Tuhan punya anak atau macam-macam, lain pula model. Itu makanya tujuannya manusia kan betul-betul supaya jadi hamba. Yang tujuan itu supaya nanti sampai kepada kehidupan yang abadi di akhirat. Jadi tayangan kita ini hanya untuk Allah ingin, ini baliklah paham orang. Apa gunanya supaya Allah melihat kekuasaannya untuk dia juga. Kan sudah dikatakan, kami memberikan kamu, mewariskan ya. Kami yang mewarisinya juga. Jadi hidup kita ini, bumi segalanya itu, seluruh alam ini yang pewarisnya Allah juga. Jadi kita hanya untuk bermain aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, entah berapa generasi berikut sampai hari kiamat, nggak tahu pula atas siapa nanti model-modelnya. Awak pendek mana nanti karena kan anak cucu kon mewarisi tanah dan singen itu segede antah Jakarta itu pun Pulau Jawa, Sumatera aku atau betuka bantu anak tahu dulu. Dan awak tahu kan baru beberapa tahun ke berubahnya dangkalan sahul begini itu sebelumnya kan nggak tahu. Walaupun di estimate ya, perkiraan. Ya, jadi berbahagialah kalau kita paham. Coba kalau terakhir Pak Israel, coba perkata Pak Israel, terjemahkan baru nanti kami minta apa pelajaran yang Pak Israel peroleh dari ayat 116 ini. Silakan, terjemahkan perkata dulu. Dan telah berkata mereka orang-orang kafir itu. Begini aja buat orang kafir itu maksudnya orang yang belum paham tentang Allah gitu.
telah berkata mereka orang kafir yang belum paham tentang Allah Ah, yang apa kata dikatakan mereka? Apa kata mereka? kata mereka telah menjadikan Allah anak akan seorang anak, Ya, atau telah mengambil, boleh. telah mengambil Pak, Ya. telah mengambil Allah akan seorang anak. Ah, Subhana, maha suci Allah, maksudnya? maha suci Allah. Karena Maksudnya? itu bukanlah sebetulnya bukanlah hal seperti itu, Pak. Ya, Allah maksud itu balikkan saja. Maha suci dianya Allah. Dia tidak punya anak. ya. Maha suci dianya Allah bahwa dia tidak punya anak. Bahkan hanya baginya lah dia apa saja apa yang di langit ya dan apa yang di bumi. iya. Ada penekanan lagi, bisa jadi badal ini. Seluruhnya. Ya, seluruhnya. Jadi bahkan hanya baginya lah apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi, apa-apa yang seluruhnya di langit dan yang di bumi, gitu Pak. Ngapain? Enggak, yang kullul lahu qanitun itu, Pak. Oh, itu ya Pak. Kullul lahu qanitun. Semuanya hanya bagi Allah. Semuanya bagi Allah, apa yang di langit dan di bumi tunduk kepadanya. Tunduknya jangan lupa. Ya. Taat. Tunduk. Yang tidak tunduk siapa? Iblis. Orang kafir. Orang Iblis. kafir. Yang tidak tunduk orang yang tidak mengerti. Iblis. Kalau orang yang mengerti, tunduk dia. Kalau orang yang tidak mengerti, ya berarti dipermainkan oleh apa? Dipermainkan oleh iblis. Nah, iblis yang beruntung. Coba Pak, apa Pak Israel peroleh daripada ayat ini? Pendek-pendek aja. 1, 2, 3, 4. Satu, orang kafir itu tidak orang kafir itu adalah orang yang sesat yang mengatakan Allah itu punya anak. Itu yang bagusnya bukan begitu. Ada orang belum sampai pandangannya. Satu, ada orang-orang yang tidak sampai pengetahuannya bahwa Allah itu tidak punya anak. Jadi ada orang yang belum sampai pengetahuan sehingga dikatakannya Allah punya anak. Itu ya. Gitu ya. Ya, Pak. Makanya kita pun harus belajar juga. Makanya kalau untuk membersihkan kata-kata Allah, usahakanlah hindarkan pakai kata itu, pakai ini tentang Allah. Memang saya ada juga terdorong, tapi saya cepat cabut. Allah itu, janganlah. Kalau pakai Allah itu tentu Allah ini lagi. Terus, apalagi Pak? 1, 2, apalagi 3? Kedua, yang kita ambil pelajarannya, coba. Yang penting kita pakai. Kita harus membersihkan diri dan menyatakan bahwa Allah itu maha suci. Allah tidak, maksudnya Allah tidak serupa apapun. Allah tidak serupa apapun. Ya, malah disebut apa? Ganjil. Ganjil. Ya, ganjil itu apa itu? Witir. Witir. Iya, kalau witir itu bahasa. Enggak, yang dimaksud ganjil apa itu? Ahad. Ya, kalau ganjil tidak ada yang serupa dengan dia. Ya, hanyalah satu-satunya. Iya, tidak ada yang serupa dengan dia. Kalau yang lawan ganjil apa? Genap. Apa genap contohnya? Bu, Bapak. Perempuan. Kalau genap mulanya ada, sudah itu? Tidak ada. Tidak ada. Mulanya muda? Tua. Mulanya hidup? Mati. Mulanya kaya?
Miskin. miskin. Miskin atau miskin Miskin kaya. kaya. Ah, jadi Allah tidak ada satu aja. Dia hidup, tidak mati. Dia ada, tetap ada. Kalau kita ada tapi berubah. Apa yang kali cari kaji lah? Kamu apa kaji? Siapakah yang sebenarnya ada? Bukan sebenarnya ada ya, memang ada Allah. Tapi kita kan ada juga dibuat makhluk. Bamong ko panipanyang na. Aka sudah tu malipet tangan lah. Atu ada orang dewa, ati awan ada dewa awal berang loh. Tapi kaji pun di Twitter. Mato melirik ya. Itu deh salah style kaji mah. Ya. Terus apa lagi Pak? Ada lagi? Ya, Kullul lahu qanitun itu apa? semuanya tunduk kepada Allah. Semuanya. Ada nggak bertemu di dalam Al-Quran? Mukminina, mukminat, solihin, solihat, sodikin, mutasaddiqat, qanitun, qanitat, ada tuh. Ada. Mana tuh? Ada apa? Coba catat. Ya. Coba catat itu nanti. Berapa modelnya? Itu. Jadi sebenarnya kan kita mau melaksanakan ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini dia berkaitan sekali karena kehidupan akhirat. Jadi kita jangan, jadi memang peluang untuk minta ampun, peluang untuk berbuat baik, tapi maksudnya ada hubungan mengingat, menimbang kehidupan akhirat. Maksudnya begini, dalam setahun itu dikasih 1 bulan untuk menggambling kita supaya bisa jadi orang baik. Nanti karena kebaikan ini akan dibawa terus untuk 11 bulan kalau masih hidup. Gitu. Tapi sayang karena kita masih terlalu menggombak-gemborkan bahwa ini baik, tidak ada hubungan satu sama lain, akhirnya sudah itu tak kemana-mana lagi. Jadi nggak pernah dapat intinya. Ya, jadi di sini kullul lahu qanitun. Sudah itu lahu ma fis samawati wal ard, itu juga itu. Sebenarnya itu hanya membantah ittakhazallahu walada. Bantahannya subhana itu. Detailnya itu lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Waktu sholat ini aja dibaca tapi kita paham. Wa qalu takhazallahu walada subhanahu. Gitu. Gitu membacanya. Wa qalu takhazallahu walada subhanahu. Jangan wa qalu takhazallahu walada subhanahu. Gitu. Kan berarti nggak mengerti kita, maka kita tekankan subhanahu berarti pembantah qalu takhazallahu walada. Baru ballahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun. Baru tanya diri awakku lagi termasuk anak qanitun. Gitu. 116 ini yang sudah diuraikan oleh Pak Israel. Cobalah baca nanti ayat-ayat berikut Pak. Baru dipikir lagi ini letaknya di mana. Setelah ayat ini letaknya di sini. Setelah ayat ini letak di sini. Baru kita nanti haus cari ilmu pengetahuan lagi. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau dibaca Al-Quran, nanti kita dicegahnya tidak masuk neraka karena kita tidak mengikuti ini. Kalau kita katakan Allah beranak, masuk neraka. Macam mana? Kan gitu. Kalau percaya pula, percaya saja kepada Nabi nanti masuk surga, itu berangan-angan. Jadi tapi jangan dituduh orang gitu aja. Itu aja kode etiknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, satu ayat. Besok, siapa besok yang berani tampil lagi? Ini Pak Israel sudah 116. Atau ini Pak Betna, mundur ke belakang dulu. Iya. Minggu depan. Minggu depan. Ya. Pak Betla besok dulu tampil dulu ya. Jadi yang lain sebagai pendengar, atau silakan sebelum ditutup boleh bertanya kepada Pak Israel. Sebagai untuk lebih afdal. Silakan. Apa kira-kira? Boleh menguji? Boleh menguji guru? Ini Pak, satu Pak. Kata kulun itu bisa diurai dikit Pak.
kulun itu kan artinya setiap, cuma apa asal katanya gitu apa Kulun. ya? Kulun itu nanti ada beberapa kata, misalnya ba'dun, kulun, min ba'din. Ada dulu belajar mengenai badal dia. Oh, Menjadi menjadi pengganti. Ganti. Kulun Semuanya itu ini badal. Iya. Kan berarti dia sebenarnya di pokok kalimat di susunan kullu lahu qanitun, tapi dia menjadi badal daripada lahu ma fis samawati wal ard. Nah, Jadi jenis katanya dia satu kelompok itu dia badal-badal. isim, dia kata benda juga, tapi kata-kata itu ada disebutkan untuk penegas gitu, untuk takkid gitu. ya. isim Ya, taukid. jadi ada kata-kata takkid kan ada dulu mungkin mengganti sebagian, mengganti semua. Iya, iya. Ikul 5. Nah, Iya. cuma yang jadi pertanyaan, kalau pokok kalimat kan mesti jelas. Kalau kajian pesantren namanya mesti ma'rifah. Tapi kenapa ini kok nakirah, kok umum? Ya kan berarti sudah ada tahu kita maksud. Berarti maksudnya mafis samawati wal ard itu kulun. Iya. Makanya dia tanwin Tapi gitu. kalau kulun nggak menentu, nggak boleh, mesti di belakang dia. Seperti Al-Quran misalnya kan kitabun anzalnahu. Kitabun jadi pokok kalimat tuh. Karena sudah nakirahnya itu jelas, yaitu maksudnya Al-Quran. Al-Quran. Iya, Pak. Ya, ada lagi? Apa bedanya dengan kulan, Guru? Apa beda kulun dengan kulan? Ya, kok soal baris kan dia menurut jabatannya saja. Ya, sebagai maf'ul bih ya. Sebagai maf'ul bih. Iya. Mungkin maf'ul bih, mungkin menjadi hal, mungkin tergantung kalau soal baris konteks. itu kan ditentukan jadi apa dia. Pernah mau tanya ke Syafi'i, katanya kalau kulun masing-masing satu, kalau kulan masing-masing banyak. Itu akal-akalan tak mutu. Kulan enggak banyak. Ya, kalau kulan di mana taknya? Di dalam Al-Quran kan ada yang kulan, Guru. Iya, tapi calik dulu ayatnya tuh. Jadi apa? Jadi kalau kulin mah ya. Tanya lainnya, orang murid bertanya enggak lah tengah tanggung-tanggung loh. Kalau kulin mah ya. Tergantung posisinya dalam kalimat, Pak Bet. Itu. Jadi jabatannya di dalam kalimat. Kalau kulan akan seluruhnya. Itu penerjemahannya. Kalau kulun seluruhnya. Kalau kulin mungkin ada huruf jar di muka. Jar majrur ya. Jadi baris akhir kata ini kalau dia kata benda tergantung jadi apa gitu. Tapi itu nahu namun. Bang kadang-kadang kulun, kadang-kadang kulan, kadang-kadang kulin. Tergantung jadiannya. Ya. Cuma kalau ditanya kok misalnya kulun cie atau banyak? Nah, kalau kulun cie atau banyak? Banyak. Banyak. Kalau kulan? Banyak juga, Pak. Kulin? Banyak juga. Banyak. Tapi tergantung letaknya. Sesudah itu kalau kulun bentuknya bentuk tulisannya bentuk banyak atau bentuk cie? Tulisannya cie, Guru. Tulisannya cie. Khabarnya jelek. Qanitun? Banyak. Kalau menurut undang-undang kan mesti banyak semua banyak. Cie bentuknya tapi banyak khabarnya. Baca itu. Tapi tadi apa muktadanya lah Kira yang dimaksud. Ya. Jadi kulun tuh inyalah banyak dalam arti. Dalam itu makna. Dalam makna. Kalau qanitun dalam artio, dalam tulisannya. Dalam bentuknya banyak. Bentuk. Tapi kalau kulan banyak dua juga. Banyak. Banyak loh. Ya, tapi sebagai maf'ul bihnya ya mungkin maf'ul itu keadaannya atau bisa menyebutkan semuanya. Dua. Itu makanya awak dipakai sistem Arab tuh.
Awak kan cuma lecture. Kalau lecture kan bahasa Inggris tuh. Kalau lecture apa Ibu Sabrina? Lecture. Teacher, dosen, guru. Ya. Kalau lecture atau kalau lecture biasa enggak pakai R, lect. I get lect. Kuliah kan? Ya. Kuliah. Ah, kuliah. Ah, kalau bahasa Arab kuliah. Kalau kuliah kok apa artinya? Kuliah, belajar. Iya, dan artikul cerita kuliah kok. Dan kuliah kan pakai ya nisbah tuh, pakai tarma marbuta. Sebenarnya kan kulunjo tuh, tapi di kuliah gitu. Oh iya ya Pak, kuliah dari kulun ya. Kulun kuliah. Ya kuliah itu ya tuh mah. Iya, dari bahasa Arab itu ternyata. Iya. Cuma kau ya, kalau lecture tuh sekadar itu sih. Kalau kuliahku artinya sangat jelimet dari segi apapun diuraikan. Jadi kalau kuliah tuh membahas satu pengetahuan dari sudut apapun dijelaskan. Itu mangko dikecilkan orang kalau dosenku yo santiang mengajari orang dan apa dari segi maupun diuraikan. Cuma ndak dapat menguraikan setelah jalan urian ba'a mangko itu yo ndak dapat. Itu nan tahu atau Allah tapi dia ndak mau mengakui. Ya, jadi itu nan kuliah tuh Ibu Sabrina. Iya Pak. Kalau separuh-separuh namanya juz'iyah. Kalau kuliatul mubalighin apa tuh Pak? Iya tuh sama. Jelimet ditambah mubalighin berarti untuk menyampaikan cara menyampaikan ajaran agama itu. Itu mana mau disebut kuliatul mubalighin. Caranya jelimetnya pengetahuan untuk menyampaikan seorang menjadi mubalig. Hebat tuh. Hebat. Ya, tapi kalau dibanding namanya sama kenyataan itu kan usaha. Kan usaha. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ittakhadha itu Pak. Yo, sama itu. Ittakhadha tadi kan dijalihan tuh. Berusaha ya. Ya, berusaha keras. Itu mangko di dalam Al-Qur'an kan iza quri Al-Qur'an. Apa sambungan ayatnya biasanya? Iza quri Al-Qur'an tafiru. Fastami'u. Oh, ya. Jadi fastami itu istama'a ya Pak. Ya, istama'a. Jadi apa pengertiannya? Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah. Apa maksud dengar di situ? Sempurnakan. Memang harus kerja keras untuk mendengarkannya. Ya, bagaimana kerja kerasnya? Serius. Pahami. Ya, kan, ya Pak? Dilihat segi bahasa, dilihat susunan, dilihat intonasi, dilihat sedonya itu caru. Tidak didanga-danga takamandanga menunggu orang buang aja itu. Loh. Iya, Sebentar. Istamia. Ayat apa itu Pak? Yang tadi itu Pak? Ayat apa tadi itu Pak? Ambo lupa loh. Iza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Surat Ar-Ra'd itu. Ayat. Itu kehebatan orang hafal Quran. Kalau hafal Quran tahunya, tapi bah makasih enggak lu alihnya. Awak lain enggak apa enggak lo tahu. Ya, tapi kalau lah itu mangko itu orang penghafal Quranku kalau dilengkapinya ilmunya dengan ilmu bahasa sampai kan hebat. Paham. Kita menuju ke situ Pak. Walaupun ya. Itu Sabrina lah menuju ke situ. Lah, sampai di sini aja pelajaran kita ya. Ya, Pak. Besok siap-siap Pak Bet ya ayat 15. Enggak bahas ulang ke belakang. Siap. Kan hampir samanya tuh. Walillahil masyriku wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alimun. Abang mangko kurang kesadaran manusia tentang Allah. Awak jawe nan kawak karjuan besok. Ko sakban ko. Poso. Saya dapat kuis. Ambo ulang balik.
Kan ayat kula baca koha bahwa nempunya adalah Allah, biarpun timur, biarpun barat, kemanapun kita pas sadar Allah, diketahuinya, jangan katakan dia beranak abah mungkin tidak kunjung manusia seperti itu. Besok kau ulang salah satu ibadahnya. Apa sebenarnya? Ayo. Karena manusia tergoda nafsu. Gitu. Jadi sebenarnya di awak dikendalikan nafsu. Jadi keinginan untuk itu tidak ada. Lah, jadi ana lamona puasa besok nafsu pembukuan lebih banyak, ikut yang keribu lebih banyak, segala banyak. Akan tersebut yang dapat hanyalah Haus dan lapar. itu. Tapi orang sebagian tidak suka itu dibaca. Biarlah dulu kelas 1 tidak ada. Pembukuan itu perlu ya. Lah ilahuna, mari berdoa. Allahumma Allahumma faqihna fiddin wa'alimna al-hikmah wa ta'wil wa'alimna lughat al-Quran wa'alimna lughat al-Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Aywa. Ila liqa, ma'assalam. Insyaallah.